Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dia tinggal dekat dengan orang raya, jadi penyerat dengan stadion PON yang luar biasa. Tinggalkan solat begitu saja. Masuk ke sana jam 2, jam 3, jam 4 stop asar bagaimana? Yang masuk jam 4 di stopnya jam 5 tak boleh masuk lagi. Bagaimana dengan maghribnya? Sepele. Itu hal yang dia tidak menyalahkan pun. Tapi ada hamba-hamba Allah, dia ciptaan Allah, dia makhluk Allah, lupa kepada Allah dengan solat ditinggalkan begitu saja. Kenapa Ustaz Barang disampaikan? Karena saya punya kawan, saya tanya, kamu ada pergi semalam? Kamu dah pergi? Ada berapa orang Ustaz? Ada Ustaz. Bahkan dengan keluarga, Masya Allah. Bagaimana? Aduh Ustaz, asalnya ada. Astagfirullah, asal tidak ada. Dengan keluarganya, anaknya bagaimana? Anak kencing Ustaz pakai botol, di botol aqua. Saya di bawah di bawah tangga. Begitu yang terjadi. Tapi bukan perkara kencingnya ini, salat tinggal. Tanpa uzur syar'i meninggalkan salat fardu, namanya terpampang di pintu neraka. Tidak akan bisa hapus itu. Kecuali dia waktu meninggal sempat, sebelum meninggal sempat taubat kepada Allah. Jika pun dia bertaubat, namanya tertulis di pintu neraka. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berapa lama di hukumannya? 30 tahun akhirat, 60.000 tahun dunia. Coba bayangkan. Maka Nabi wasiat solat. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kembali. Jadi kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Manakala kulit mereka hangus diganti kulit yang baru, diazab oleh Allah. Cerita kembali sedang jamaah. Apa yang menyesal mereka orang-orang dalam neraka dan minta keluar? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Tuhan kami, Rabbana. Orang-orang yang tergelincir dalam neraka terucap Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami. Dulu dalam dunia tak teringat dengan Tuhannya. Ketika dalam mereka Rabbana, ya Tuhan kami. Ketika dalam dunia dulu bukan Rabbana, mungkin ya bos kami, ya ketua kami, tapi tak ingat dengan Allah. Ketika diazab oleh Allah baru ya Rabbana, enggak ada cicak lagi bos di sana. Orang-orang yang dulu mungkin ya mengajak dia bukan kepada kebaikan. Ada sekarang. Kadang iblis syaitan. Nah, mereka minta keluar. Untuk apa? Na'mal salihan, kami mau beramal soleh. Orang-orang yang masuk dalam neraka sedang jamaah, mereka minta keluar, mau mereka untuk na'mal salihan, mau mengerjakan kebajikan-kebajikan. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan apa yang telah dikerjakan dahulu. Coba kita ulang. Apa kata mereka? Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kami mau mengerjakan kebajikan-kebajikan berlainan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Artinya apa? Berarti orang ini masuk neraka, dulu mereka tidak mengerjakan kebajikan, justru sebaliknya yang dikerjakan kejahatan. Maka masuk neraka, minta keluar, mau kerjakan kebajikan, mau meninggalkan kejahatan, tak mau lagi itu. Jadi mereka minta keluar. Kenapa dimasukkan oleh Allah neraka? Kenapa? Disebabkan pekerjaan mereka dulu membangkang Allah. Disuruh solat tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, naik haji banyak orang tak mau, macam orang tak mau, ada pengajian tak mau, ada orang sakit tak dikunjungi, ada orang meninggal tak pernah diikuti sedang jamaah, ada pengajian tak ada. Pokoknya hablum minallah juga hablum minallah tak ada dalam dunia. Justru sebaliknya, cik jangan dilakukan. Tambah slot ikut lagi terus gabung. Sekarang jodoh judi online, Masya Allah. Itu yang mau mereka. Minuman keras jangan, nyan paling kesukaan dia. Zina jangan, dikerjakan terus.
Membunuh orang, oh Masya Allah, nyawa orang hilang. Pencurian, jangan cerita, tidak ada waktu lagi, tidak ada lagi malam sekarang, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi dengan Masya Allah terjadi. Kan itu kan pembangkang Allah, justru sebalik yang disuruh oleh Allah. Apa tidak masuk neraka? Baru menyesal, tapi tidak ada cerita lagi bisa keluar. Tidak ada cerita sedangnya. Orang-orang dalam neraka minta keluar dalam neraka, tidak ada cerita kecuali habis mereka azabnya. Cuma habis azabnya berapa lama? Okeylah, coba kita bayang-bayang dalam sini kan ada walid kita kan sebagai hakim. Saya rasa nampaknya kalau ada perkara dalam dunia tidak ada diputuskan satu hari. Saudara terdakwa, ataupun kalau enggak bebas dia terhukum, maka terdakwa bebas. Atau terdakwa dapat hukuman karena dengan perkara diputuskan bahawa kena hukuman. Hukumannya masuk penjara 1 hari. Lagi hana nyuruh hana. Tak ada 1 hari. Paling-paling bulan atau tahun. Maksudnya apa sedang jemaah? Kalau sekiranya kan ini disampaikan oleh Allah nanti yaumul qiyamah, yaumul ba'ad, yaumul hisab, yaumul mizan. Yaumul mizan, ya, hisab di sana, diperiksa oleh Allah di sana segala amal apa yang kita lakukan dalam dunia. Yaumul mizan, akan ditimbang sedang jemaah apa yang pernah kita lakukan dalam dunia. Di yaumul qiyamah nanti. Nah, umpama ketika Allah menyampaikan, ya wahai hambaku, kan hamba Allah itu, kamu bersalah, maka saya hukum kamu dalam neraka selama 1 hari. Apakah kamu ucapkan alhamdulillah? Ada kedengaran sebelumnya itu dihukum oleh Allah 100 tahun. Dia mengucap 1 hari dihukum oleh Allah. Apakah mengucap alhamdulillah 1 hari berarti 24 jam? Tahanlah sebentar. 1 kali 24 jam habis. Ternyata Allah katakan bukan sekarang, nanti di yaumil qiyamah. Artinya apa? 1 hari di sana, 1000 tahun di sini. Kalau diputus oleh Allah masuk neraka 1 hari, itu sama dengan 1000 tahun perjalanan masa dalam dunia. Berarti dia akan menekam, akan tersiksa dalam neraka, hukumannya 1 hari, 1000 tahun lamanya. Tapi saya ulangi, nampaknya enggak ada yang 1 hari. Tadi saja tinggal solat zuhur atau tinggal solat fardu yang sengaja tanpa uzur syar'i, secara syariat Islam tidak bisa meninggalkan solat, tapi ditinggalkan dengan sebab wallahu a'lam, dengan sebab apa? Itu 30 tahun itu 1 solat saja. Kalau tinggal 2 dalam sehari 5 kali tinggal, sedih. Kita lihat kondisi sekarang. Sedih ya Allah. Sedih sekali. Saya kemarin pulang dari Dayah mengantar anak, terlambat dalam perjalanan macet. Saya putar mobil saya melalui jalan menuju Kejaksaan Tinggi Aceh. Di sana kan ada kafe yang luar biasa, ada sekarang 2. Dulu ada 1 BTJ, sekarang tambah sentra. Azannya situ dah sampai hayya 'alas solah. Masya Allah. Tidak beranjak manusia di sana, hanya beberapa orang saja yang ke Masjid Al-Mizan dekat di sana. Lampunya dimatikan, tapi mobil Masya Allah di halaman parkiran bahkan di jalan. Ada Honda-Honda penuh desakan. Yang saya lihat dengan istri saya sendiri, sedih kami. Masya Allah. Tidak ada yang beranjak. Para pemuda remaja di sana, ya Allah, ada anak-anak kita, keturunan kita di sana. Coba bayangkan. Itu di samping itu ada masjid. Coba bayangkan jika tidak ada masjid. Saya malam Senin dari Penyerahan menuju malam Senin kemarin. Karena saya ceramah di Darul Fikri, di dalam Cok Legu, di tempat Abi Ayu Mimbar. Saya pakai mobil. Tapi mobil saya entah kenapa tidak pernah kejadian. Kalau bocor ban itu hanya sekali, 1 ban. Ini kenapa bisa 2-2? Sebelumnya itu bocor ban. Saya bongkar bannya, saya taruh bannya ke dalam mobil, ke bagasi. Saya ganti ban sirap. Begitu saya keluar, bocor lagi ban sirap saya. 2-2 tidak bisa. Akhirnya saya tinggalkan di pinggir jalan. Saya bakal kembali dengan jaga kaki. Saya ambil Honda pakai mantel. Ternyata Allah berkehendak lain. Kalau sekiranya malam itu saya pergi dengan mobil, saya tidak bisa lewat sampai di tempat simpan jam itu ke Belang Padang, tidak bisa. Ternyata macet. Malam itu ternyata ada acara malam Senin 12 Rabiul Awal. Maka tidak bisa mobil lewat mobil. Akhirnya saya, alhamdulillah, posisi saya dengan Honda, bisa saya selip, bisa saya selip, hampir siap waktu 20 menit. Tidak bisa lewat. Coba bayangkan sidang jamaah itu malam 12 Rabiul Awal. Ya, kita malam itu sebenarnya kita harus banyak ingat pada Rasulullah.
Dunia ini tidak ada jika tidak ada Rasul. Tidak ada. Isinya juga tidak ada jika tidak ada Rasul. Tapi malam Rabiul Awal, pada malam Senin malam Rabiul Awal, hari itu pas sekali hari Senin malam 12 Rabiul Awal, cuma 1446 Hijrah. Ingat dengan masa dulu, tak adakah mereka bersalawat di sana? Itu yang terjadi sidang jamaah. Hadirin oleh Allah SWT, ya kita ambil kesimpulannya sidang jamaah. Ini untuk subuh ini hanya sebagai renungan kita bersama. Kita saling mengingatkan sidang bersama, karena ini memang kita sudah hidup di akhir zaman. Beginilah ya. Oleh karenanya kembali satu ayat Allah nanti, Quran surah Tahrim pada ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari neraka. Sekarang jaga diri kita sidang jamaah. Sekarang banyak sekali pengaruh bermacam-macam ragam sidang jamaah, ya. Dan juga dengan isu politik sekarang bertambah-tambah sidang jamaah, ya. Bermacam-macam yang diekspos luar biasa, yang diungkit luar biasa sekarang. Oleh karenanya peliharalah diri kita sendiri, peliharalah, jaga diri kita untuk bisa selamat dalam nerakanya Allah. Dan juga setelah itu lihat keluarga kita sidang jamaah, keluarga kita, keturunan kita, karib kerabat kita. Nanti lihat jiran tetangga kita, nanti lihat saudara kita, lihat teman kita, lihat juga orang-orang nanti muslim-muslimat sidang jamaah. Ya, jangan kita juga hanya menjaga sendiri, tapi ingat juga keluarga sidang jamaah. Tidak bisa nanti kita menyalahkan Allah di yaumil kiamah. Ketika masuk dalam nerakanya Allah, tidak ada cerita minta keluar, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami keluarkan kami, tidak bisa, tidak ada cerita. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar. Manakala mereka ingin keluar daripadanya neraka, ketika mereka hidup dalam neraka, ketika diazab dalam keadaan hidup, coba lari, kemudian hangus mereka lagi, jadi lagi, coba lari lagi, minta mau keluar. Ulama aradu ayakhruju minha. Di manakala ingin keluar daripadanya neraka itu dalam keadaan diazab, coba lari. Ribuan tahun mereka lari, tidak ada jeda, tidak ada finish, tidak ada pintu, tidak bisa keluar, masih tetap di situ. Wa'idu fiha, ditarik kembali, masih juga di situ. Tidak cukup ditarik oleh alaiha malaikatun ghiladun syidad, penjaga malaikat yang kasar keras, ditarik, tidak cukup ditarik, dibentak, zuqu azaban nar, wa qila, dikatakan kepada mereka, dibentak, zuqu azaban nar, rasakan azab neraka, kata malaikat, rasakan azab neraka. Ya minta pada Allah, Rabbana akhrijna, minta keluar. Nanti lihat Quran surah Fatir ayat 37, ada sambungan ayatnya, awalam nu'ammirukum, bukankah kami sudah memanjangkan umurmu? Kalian minta keluar dalam neraka, minta keluar untuk mengerjakan amal saleh, bukankah kata Allah, dulu sudah kupanjangkan umurmu dalam dunia, kuberikan kalian sehat walafiat, ada umur. Disambung lagi Allah di depannya itu apa? Bukankah sudah kuutuskan seorang yang memberikan peringatan? Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan ya basyirah wa nadhira. Allah telah menurunkan Rasulullah di sana pun tidak bisa, pergilah mereka, baru mereka tertunduk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pada subuh ini saya tidak menakut-nakuti jemaah, tidak. Memang begitu adanya terjadi. Oleh karenanya saya, mumpung kita masih hidup dalam dunia Allah, Allah memberikan kita umur, usia, kemudian Allah berikan kita sehat wal afiat sidang jamaah, dan nikmat rezeki Allah berikan kepada kita. Allah tak pernah lupa pada kita. Jangankan kita yang hidup dalam dunia ini, ada makhluk ciptaan Allah, iaitu dalam kerak atau dalam perut laut, ataupun dalam perut bumi yang jauh sangat sana, ada batu besar di sana. Dalam sudah gelap malam, batu gelap lagi, dalam batu itu ada makhluk Allah di sana, umpamanya ada semut yang kecil, itu rezeki Allah tanggung, apalagi kita ini. Oleh karenanya Allah berikan rezeki sedekah, maka terus bersedekah sedang jamaah, ya. Jangan berhenti untuk kita bersedekah dan kita berbuat kebajikan.
Jangan sampai nanti menyesal ketika berada di alam barzah. Kalau sudah menyesal di sana, sudah jemaah, menyesallah selama-lamanya sampai menunggu akhirat, sampai menunggu kiamat. Kalau nanti juga menyesal dalam neraka, tidak ada cerita lagi. Dan jamaah nerakanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya, inilah saja dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya sedang jamaah. Hina bawarih mempenditan, hina barakan pakaian hana, hina bak Nabi selawatan, hina bak Tuhan amalan hana. Sadar kalun kaum kerabat donya kon tempat selama-lama di nanggro donya tapi usiat alam akhirat yang kekal abadi. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.